Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fahrani Cakra Karina Putri, NPM 24.11841-2010 pada tugas sejarah hukum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sanijat Febri Haryati R, SHMK, akan menjelaskan mengenai teori hukum klasik atau Classical Theory of Law oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 Masehi. Menurut Aristoteles, hukum adalah bagian dari moralitas dan bertujuan untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, hukum berkembang dengan tujuan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Teori hukum klasik oleh Aristoteles lebih dikenal dalam konteks pemikirannya tentang keadilan dan etika. Meskipun ia tidak mengembangkan teori hukum secara sistematis seperti para filsuf hukum modern, dalam karya-karyanya seperti Nikomahen Etik dan Politik, Aristoteles banyak membahas tentang prinsip-prinsip keadilan dan moralitas. Berikut adalah beberapa pokok pemikiran utama Aristoteles yang berkaitan dengan hukum. Yang pertama yaitu ada keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif, Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dalam distribusi kekayaan, kehormatan, dan sumber daya harus didasarkan pada proporsionalitas, artinya setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusinya atau kebutuhan mereka. Sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pembetulan ketidakadilan yang terjadi akibat tindakan yang merugikan atau melanggar hak orang lain. Misalnya, jika seseorang merugikan orang lain, hukum harus mengembalikan kepada posisinya. Yang kedua yaitu ada hukum alam. Aristoteles percaya bahwa ada hukum-hukum alam yang bersifat universal dan berlaku untuk semua orang. Hukum alam ini tidak hanya berdasarkan pada konvensi atau aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi mencerminkan prinsip-prinsip moral yang ada di alam semesta. Yang ketiga itu tujuan hukum untuk kebaikan bersama. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mencapai kebaikan bersama atau the common good. Hukum harus mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya melindungi hak-hak individu. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk membimbing masyarakat agar berkembang. Yang keempat yaitu ada pemerintahan dan hukum. Dalam konteks politik, Aristoteles mengemukakan berbagai bentuk pemerintahan, yaitu ada monarki, aristokrasi, dan politeia, yang masing-masing memiliki hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Ia juga membahas penyimpangan dari bentuk pemerintahan yang benar seperti tirani, oligarki, dan demokrasi. Yang kelima yaitu ada prinsip keseimbangan. Aristoteles menekankan pentingnya keadilan dalam kebijakan hukum yang harus menghindari ekstrim, baik itu yang terlalu keras atau terlalu lemah. Hukum harus diterapkan secara rasional dan proporsional untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan atau diberi keuntungan yang tidak adil. Dengan demikian, pemikiran ini Aristoteles tidak hanya memandang hukum sebagai alat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.